Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Yuni Novitasari dengan nomor NIM 202110052. Di video kali ini, saya akan menampilkan tentang penyiar berita atau biasa juga disebut sebagai ancor. Kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester membaca 2. Baik, kembali lagi bersama saya dengan Azza Yuni Novitasari yang akan membawa berita Kompas malam kali ini. Nah, jangan bingung, cukup merupakan utang syariah ini yang memiliki arti cadangan devisa yang naik kemarin, salah satunya bersumber dari utang negara di pasar global. Informasi berikut ini masih soal tentang makroekonomi Bank Dunia atau World Bank memasukkan Indonesia ke negara berpenghasilan menengah ke bawah alias lower middle income country. Posisi ini turun kelas karena pada 1 Juli 2020, tepatnya 1 tahun lalu, Bank Dunia menaikkan status Indonesia menjadi upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah atas. Penurunan kelas disebabkan growth ID International Income per kapita Indonesia tahun 2020 yang turun menjadi $3.870 dari per kapita pada tahun 2019 yang sebesar $4.050 Amerika Serikat. Ekonomi mengingatkan penurunan kelas berpotensi meningkatkan bunga utang Indonesia ke depan dan situasi yang tidak menguntungkan saat COVID-19 tidak terkendali. Lalu pertanyaannya, apakah hanya Indonesia negara yang merupakan turun kelas sendiri? Dan mengapa Indonesia bisa turun kelas? Nah, akan kita bahas berikut ini. Saudara, di tengah tantangan ekonomi global, Presiden Jokowi memamerkan peringkat ekonomi Indonesia yang mampu bersaing di peringkat 10 besar dunia. Presiden Jokowi menyebut Indonesia sudah masuk G20 bila dilihat dari produk domestik bruto berbasis power purchasing parity atau paritas daya beli. Tahun 2018 Indonesia berada di peringkat ke-7 dunia. Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Di tahun 2018, produk domestik bruto Indonesia tercatat 1,111 triliun dolar Amerika Serikat. Namun di tengah prestasi ekonomi itu, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2018 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 9,66%. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus lebih bekerja keras dalam membuka lapangan pekerjaan. Hal itu karena tingkat pengangguran yang masih berada di angka 5,34%. Baik, penurunan gross national income atau juga pendapatan nasional bruto Indonesia ini juga turun, salah satunya dipicu karena Indonesia ini masih terjerat dalam dampak pandemi COVID-19 yang melanda di sini. Dan juga tampaknya Indonesia masih kesulitan untuk menangani COVID-19. Kemarin saja ada penambahan kasus positif baru secara nasional, sehingga menyebabkan Indonesia masih terjerat dampak ini. Selanjutnya juga karena hal COVID tersebut banyak sekali terjadi PHK karyawan besar-besaran di sejumlah perusahaan yang menyebabkan penurunan national gross income-nya. Lalu berdasarkan dari asesmen Bank Dunia, peringkat gross national income atau pendapatan nasional bruto Indonesia turun kelas, yang tahun lalu tercatat ada $4.050 Amerika Serikat dan pada tahun 2010 malah merosot di sebesar $3.870 Amerika Serikat. Hal ini lantas mengembalikan Indonesia dalam kelompok Indonesia pada pendapatan menengah ke bawah. Padahal pada sebelumnya Indonesia sempat naik kelas. Naik peringkat tergabung terjadi dalam kelompok pendapatan menengah ke atas, tapi Indonesia tidak sendiri dalam kelompok menengah ke bawah ini, dan juga ada negara lain terdapat
negara Belize, Iran, dan juga Samoa. Kemudian juga ada negara lain yang turun kelas, yaitu ke negara Mauritius, Panama, dan juga Romania. Mereka ini turun dari kelompok dari pendapatan tinggi dan ke menengah ke atas. Sama mereka juga dipicu dari dampak COVID-19 di negara mereka. Nah, dari 2020 ini, Bank Dunia mencatat ada 4 klarifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional bruto atau GNI-nya dipengaruhi oleh faktor seperti penumbuhan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan penduduk, inflasi, dan juga nilai tukar. Nah, yang dikhawatirkan juga dari penurunan kelas pendapatan nasional bruto Indonesia ini akan mempengaruhi bunga utang. Jadi, ekonomi turun kalau bunga utang bisa naik karena investor perlu diyakinkan. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai lembaga pemeringkat ini menurun peringkat utang negara Indonesia. Untuk menjaga hal ini tentunya Indonesia harus segera pulih dari pandemi COVID-19 dan juga agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali on track. Jadi, sabar saja sambil menyelam minum air. Pertumbuhan ekonomi bisa kembali baik meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus juga meningkatkan kepercayaan investornya. Tapi selain daripada dampak pandemi COVID-19, penurunan GNI Indonesia ini juga dipengaruhi oleh kondisi Indonesia yang masuk pada resesi ekonomi pada kuartal 3 tahun 2021 saat ini. Indonesia terjebak jurang resesi ekonomi, tetapi diperkirakan kondisi tersebut tidak bertahan lama, karena pemerintah memproyeksikan pada kuartal 2 tahun 2021, ekonomi akan bergerak positif, bahkan menyentuh level 7%. Nah, tentunya pemerintah terus mengupayakan kebijakan-kebijakan fiskal dan juga mau share tetapi tetap saja hal ini tidak boleh hanya sebatas proyeksi. Harus ada kebijakan-kebijakan yang konkret yang dilakukan pemerintah. Kemudian berbicara juga soal pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2021 ini, menurut Kemenko Perekonomian masih ada sejumlah sektor yang akan menjadi andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti misalnya sektor peningkatkan indeks penjualan real, penjualan kendaraan bermotor, output industri, dan juga pemerintahan pajak pemerintah yang masih baik. Penerimaan juga yang dilebihkan masih cukup tinggi. Lalu dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga merevisi di kuartal 3 tahun 2021 nanti ketentuan ekonomi akan di tingkat 3,5 sampai 4% karena sebelum PPKM. Dan juga darurat ini ditetapkan 65% karena dampak pada COVID-19, ekonomi di Indonesia jadi turun kelas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga ada negara-negara lainnya karena terdampak pandemi. Baik, tadi merupakan salah satu ulasan berita di malam hari ini. Saya, Aziza Yuni Novitasari, pamit undur diri. Sekian tugas dari saya, jika ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.